Yang dikorbankan oleh Ibrahim bukan sapi. Kalau sapi sangat gampang bagi Ibrahim karena punya banyak ribuan sapi dan dia biasa menjamu tamu-tamunya, menjamu teman-temannya, makan bersama-sama. Yang dia korbankan bukan unta. Kalau unta, dia banyak unta yang dia miliki dan dia sudah biasa mentraktir teman-temannya, semuanya ditraktir makanan. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Bahkan non-Islam pun seorang majusi dikasih makan oleh Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang dikorbankan oleh Ibrahim adalah hartanya yang paling dia cintai, bukan budaknya. Budaknya dia punya banyak budak gampang, bukan istrinya, dia punya istri lebih dari satu. Tapi harta satu-satunya yang dia diharapkan, sangat tunggu-tunggu. Ketika dia belum punya anak, dia berdoa kepada Allah agar punya anak. Begitu punya anak, begitu mulai besar, di dirinya lah harapan Ibrahim ke depan. Tapi Allah suruh dia untuk dipotong. Dia bukan memotong hewan kurban, tapi dia adalah memotong sesuatu yang dia cintai, memotong egonya sendiri. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menyedekahkan harta yang kalian cintai. Dan Nabi Ibrahim sangat sukses, dibantu dengan istrinya yang beriman, dibantu dengan anaknya yang beriman, berkonsultasi, mereka berhasil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapakah Ibrahim itu? Dia orangnya pintar, sangat cerdas, mencari Tuhan dengan akalnya dan ketemu. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan, kita cukup cari Tuhan di Al-Quran sudah ketemu, atau datang saja ke masjid ketemu Tuhan, insya Allah. Dia sangat pintar. Bapaknya seorang pembuat patung, seorang musyrik, penyembah berhala. Ibrahim menasihati bapaknya dengan lemah lembut, tapi bapaknya kekeh, sangat kekeh, tidak mau beriman sampai bapaknya meninggal. Saking kasihannya Ibrahim terhadap bapaknya, dia pun berdoa kepada Allah agar bapaknya diampuni. Tapi doanya ditolak oleh Allah karena bapaknya seorang musyrik. Maka nali nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu dzawil qurba. Tidaklah patut bagi seorang nabi, tidak pantas, tidak patut, tidak boleh seorang nabi dan orang beriman mendoakan orang musyrik meskipun dia adalah kerabatnya sendiri. Ini adalah pelajaran buat kita yang suka bermedsos. Kadang-kadang kita latah ikut mendoakan, padahal belum jelas yang kita doakan itu orang Islam atau bukan. Nggak boleh kita mendoakan yang bukan orang Islam ketika meninggal, karena itu berarti kita mengakui ada Tuhan lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan-jangan kita ini sebetulnya sedang membuat patung kita sendiri. Kita sedang mengukir patungnya sendiri. Kita didik anak kita di sekolah umum, SMP, SMA, kuliah, di sekolahan yang terbaik, kemudian mendapatkan pekerjaan yang baik, tapi lupa kita tidak mengajarkan agama kepada anak kita. Lupa kita tidak mengajarkan kepada anak kita. Itu sebetulnya kita sedang membuat patung kita sendiri untuk kita sembah. Kemudian ketika tua, kita bilang kepada anak kita, nah, kalau bukan kamu yang kasih makan saya, lalu siapa? Lalu Allahnya di mana? Nah, kalau bukan kamu yang ngurusin saya, siapa? Lalu Allahnya di mana? Itulah sebetulnya berhala-berhala sekarang. Kita sedang membuat berhala untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus hati-hati dalam menyekolahkan anak-anak kita. Seharusnya kitalah yang membawa anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu
dirimu dulu, baru anakmu, baru istrimu. Artinya apa? Jangan berharap masuk surga. Jangan berharap masuk surga karena dibawa oleh anak kita. Jangan, kitalah yang mengajak anak kita masuk surga, bukan sebaliknya. Masuk surga dengan amal kita sendiri. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Kita yang harus mendidiknya, bukan kita berharap anak kita yang akan bawa kita ke surga sementara kita tidak berbuat apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, ibadah Idul Adha ini setiap tahun kita laksanakan. Itu artinya apa? Kita diingatkan berkali-kali setiap tahun untuk semangat berkorban. Itulah yang Nabi kita selalu sampaikan kepada para sahabat. Dan di dalam ibadah-ibadah yang melibatkan pengorbanan itu banyak pahalanya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah orang-orang yang memberi makan jamaah haji, apakah orang-orang yang mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah? La yastawuna indallah. Kata Allah, tidak sama. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kata Allah, orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berkorban dengan jiwa raganya, dengan hartanya di jalan Allah, mereka itulah yang mendapat derajat yang lebih tinggi dan mereka itulah orang-orang yang menang. Dan ini selalu digaung-gaungkan oleh Nabi kepada para sahabat, diingatkan terus sehingga sahabat imannya semakin tinggi, jiwa berkorbannya tinggi. Jangan sampai karena orang tua kita kemudian tidak mau berkorban, tidak mau berjuang. Jangan sampai karena anak kita kemudian tidak mau menegakkan agama Allah. Jangan sampai karena usaha kita yang takut akan kerugiannya, kita kemudian tidak mau aktif di masjid. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawnaha kasadaha wa masakinu tardonaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Katakan, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kerabatmu, hartamu, dan bisnismu yang kamu takutkan akan kerugiannya, juga rumahmu membuat kamu lebih suka daripada menjadi Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah nanti sampai Allah memberikan keputusannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga para sahabat itu ketika disuruh berperang sangat semangat, bahkan resikonya kehilangan nyawa. Ada yang datang kepada Nabi, banyak sahabat yang datang kepada Nabi, lalu Nabi bicara kepada mereka, maaf, kami tidak bisa membawa kalian ke medan perang. Padahal para sahabat ini sudah membawa baju perang, para sahabat ini sudah membawa pedang, membawa panah, lengkap, perlengkapan perang sudah ada. Tapi Nabi katakan, maaf, kami nggak bisa membawa kalian ke medan perang karena nggak ada kuda yang membawa kalian ke sana, karena tidak ada onta yang membawa kalian ke sana. Para sahabat ini pulang nangis karena nggak ikut perang. Para sahabat nangis, padahal resiko berperang bisa kehilangan telinganya, kehilangan hidungnya, pincang, tangan habis, kakinya tinggal satu. Itu resiko berperang. Itulah yang dialami oleh para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Harta apa yang paling berharga yang telah kita sumbangkan untuk perjuangan agama ini? Lihatlah ke depan. Lihatlah masjid ini, kita sedang berjuang, kita sedang berjihad.